dampak psikologis perceraian orang tua terhadap anak yang sudah dewasa itu seperti apa, Bun? Ya, sebetulnya kalau anak kecil katanya tidak paham, jadi masih tidak usah diceritakan dan sebenarnya. Tapi kalau ini kan sudah dewasa ya, sudah bisa diceritakan kendalanya, masalahnya dan sebagainya. Reaksi marah dari anak kemungkinan ada. Reaksi apa namanya kok nggak nyaman ya jadi kehidupan dia itu akan kemudian dia rasakan bahwa dia yang tadinya merasa akan dapat kasih sayang dari kedua belah pihak sekarang dia mungkin harus kadang-kadang harus melihat dari satu pihak dulu kalau mau yang ke satunya harus mikir kalau dulu kan serentak mungkin saya seperti itu jadi ada banyak hal yang dia juga alami yang mungkin akan berubah. Nah, karena itu juga orang kalau menghadapi sesuatu yang berubah, itu pasti merasa nggak nyaman dulu. Nggak nyamannya karena apa? Karena harus keluar dari comfort zone, dari zona nyaman, Oke, gitu. lalu mungkin bagaimana sih Bun, maksudnya sebaiknya anak dewasa bersikap dalam case seperti ini, Bun? Seringkali kan mereka terjebak dalam dilema loyalitas antara ayah dan ibu. Nah, mungkin saran Bunda sebagai psikolog dan bisa menjadi support system yang bagus untuk anak tersebut itu seperti apa, Bun? Ya, anak itu kan punya kehidupan sendiri nantinya kan. Ini Hmm. kan juga kita lihat bahwa anak itu akan punya kehidupan sendiri. Jadi kalau dilihat bahwa orang tua adalah support system, nanti kalau misalnya anak ini sudah bisa mandiri, dia akan mendapatkan support system dari pihak lain, misalnya suaminya, istrinya, atau teman-temannya, atau apa gitu. Dan ini yang kalau menurut saya, dia juga harus memikirkan planning hidupnya, nggak bisa nyantolin planning hidupnya itu kepada orang tuanya juga. Begitu juga orang tuanya, nggak bisa menggantalkan dirinya kepada anak gitu. Anak tuh akan berkembang sendiri, orang tua akan berkembang sendiri tetapi bahwa mereka itu mungkin masih bisa saling mensupport, itu menurut saya bisa-bisa saja kalau komunikasinya jalan. Yang saya takut adalah dengan adanya ini kan agak goncang, agak retak, agak apa hubungannya sehingga komunikasi nggak jalan secara baik gitu. Hmm. Lalu kan ini mungkin bagaimana cara anak yang sudah dewasa ini menghadapi pertanyaan dan stigma sosial dari lingkungannya, mengingatkan di Indonesia perceraian tokoh publik atau orang tua sebagai tokoh publik itu jadi perbincangan yang sangat luas, Bung. Iya, makanya kan kalau nggak salah akunnya ditutup. Iya. Kalau menurut saya bagus. Mm-mm. Kalau kita belum siap menghadapi apa namanya, menghadapi dunia yang luas itu yang namanya netizen dan sebagainya, kita nggak usah dengerin aja dulu. Karena kalau dalam keadaan lagi tidak nyaman, lagi pusing, masalah di keluarga lagi sedang heboh-hebohnya, ditambah masukan pro dan kontra tentang hal ini dan mempertanyakan dia kenapa dia nggak berperan atau apa itu kan tambah sakit hatinya. Mm-mm. Jadi bagus kalau menurut saya tidak usah digubris, tutup aja. Saya tadi awal bilang orang luar itu nggak ada yang tahu prosesnya. Oleh Mm-mm. karena itu orang luar juga tidak boleh memberikan penilaian macam-macam karena mereka tidak ikut serta, tidak ada andil dan juga kan nggak ada dampaknya ke orang lain gitu. Tapi kalau kita kemudian mendengarkan mereka, apa yang mereka celotehkan itu akan berdampak banyak kepada orang ini gitu loh. Bisa membuat dia makin terpuruk, bisa dia membuat dia ngerasa tidak nyaman di dunia ini mungkin dan sebagainya. Jadi menurut saya setiap orang punya cara untuk kemudian melindungi dirinya. Nah, cara melindungi dirinya yang kalau misalnya dari istilahnya ini bapak ibunya public figure dan sebagainya, ditutup aja sosial medianya, ditutup aja kupingnya dari orang-orang yang bicara seperti itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Dijawab pun nggak ada gunanya, nggak merubah keadaan gitu. Hmm. Melindungi itu tadi cara melindungi terbaik. Kalau untuk cara mungkin ya menyembuhkan terbaik itu seperti apa sih, Bun? Ya melindungi itu gunanya untuk nanti supaya bisa lebih survive di dalam Mhm. situasi ini. Mhm. Kalau orang didera terus, dia tidak bisa memberikan tameng, nanti kan habis dia.
Tapi kalau dia kasih tameng, dia cukup punya waktu nanti untuk belajar lagi untuk keluar dari masa sulitnya ini. Kan perlu adaptasi ya untuk keluar dari masa sulit seperti ini. Nggak bisa kemudian dalam waktu 3 hari, seminggu diharapkan sudah oke-oke aja lagi. Ini kan sesuatu yang tidak mudah untuk apa ya namanya diterima begitu saja gitu. Jadi pasti akan lama mungkin bisa beberapa lamanya tergantung orang itu bisa eh, misalnya 1 tahun bisa kemudian pulih kembali bangkit lagi saya punya kehidupan sendiri bisa juga cukup lama. Nah, yang harus membantu adalah support system yang lain termasuk orang tuanya yang sedang dalam keadaan masalah ini. Support system itu harus membuat dia tetap bisa menjalani hidup seperti apa adanya dengan situasi yang lebih baru yaitu dengan adanya perceraian orang tuanya. Tapi sebenarnya kan ini perceraiannya kan baru masih tahap sidang ya, belum belum inkrah gitu untuk perceraiannya. Mungkin bagaimana sih peran anak yang sudah dewasa ini, Bun, untuk mungkin menjadi penengah untuk orang tua mereka yang diambang perceraian, Bun? Ingat anak ini bukanlah masalah yang masuk ke dalam lingkup masalah orang tuanya. Jadi kalau kita mengatakan ya cobalah jangan ini jangan ini, tapi dia harus memahami dulu pada posisi ibunya bagaimana pada posisi bapaknya sebenarnya. Kalau dia mencoba untuk meredam dengan mengatakan bahwa banyak salah dan sebagainya, tapi kan yang menjalani hidup perkawinan ini kan bapak ibunya gitu ya. Mm-mm. Jadi memang dia hanya mampu untuk berkomunikasi, untuk melihat satu masalah ini dari angle-angle yang lain, sudut pandang yang lain bahwa ini mungkin ada kemungkinan salah, ada kemungkinan untuk berubah dan sebagainya. Tetapi ini apakah dipahami atau mau diikuti oleh orang tuanya sangat tergantung kepada kedua orang tuanya. Karena yang menjalani kehidupan perkawinan yang merasa tidak ada solusi lagi itu kan adalah kedua orang tuanya. Oke. Siap terakhir, Bun, saran terbaik, Bun, untuk eh, Pak RK juga Bu A serta anaknya, Bun, untuk tetap stay positif, mungkin ya untuk supaya tetap tegar juga, Bun. Kalau menurut saya, kalau sudah pun misalnya punya hidup masing-masing, semua harus punya target dan tujuan hidup yang berbeda, yang kemungkinan harus dibuat kembali dari awal gitu ya. Terus kemudian ya orang kalau bisa berpikir jernih itu kalau badannya sehat, jiwanya sehat. Jadi kalau mereka dalam keadaan nggak nyaman, nggak sehat, jiwa dan raga itu pasti akan berdampak pada stres. Kalau stres berkepanjangan jadi depresi gitu ya. Makanya kadang-kadang itu yang dibutuhkan adalah seorang untuk bicara, yaitu misalnya dengan psikolog atau pakar atau apa gitu. Nah, kalau itu sudah dilewati, dia harus punya rencananya sendiri dan kemudian punya kegiatan gitu. Kegiatan itu mungkin yang akan membuat dia terus beraktivitas, otaknya bekerja terus sehingga tidak memikirkan sesuatu yang lalu-lalu gitu. Mungkin ada bekasnya pasti, dan pasti nggak akan bisa dilupakan. Tetapi bisa mencoba untuk start baru lagi kehidupannya gitu.